Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini di mana kami akan belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ini Minggu Sengsara yang ke-7. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah penderitaan Yesus memutus rantai kekerasan. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-43. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah penderitaan Yesus memutus rantai kekerasan. Harapannya adalah segera setelah mendengar khotbah ini, kita sudah tidak pakai lagi kekerasan. Segera setelah mendengar khotbah ini, saudara-saudara, orang-orang yang suka akan kekerasan, orang-orang yang sering menggunakan kekerasan, mesti bertobat sudah, supaya pakai jalan yang baik dan bukan penuh kekerasan. Tantangan kita adalah, saudara-saudara, masih ada sejumlah orang yang sangat senang pada hiburan-hiburan kekerasan. Masih banyak orang suka. Hiburan yang penuh dengan kekerasan tuh kita suka. Kita kalau nonton film-film laga itu kan senang lihat dom berkelahi. Justru kalau film tidak ada berkelahi, kita rasa itu bukan film itu. Pemeran-pemeran antagonis di film itu menyeret dan membawa kita pun perhatian sangat luar biasa. Kita kalau nonton sinetron dan ada ibu satu yang tukang bikin jengkel, itu rasa-rasa kita mau bunuh dia. Kita marah. Kadang-kadang kita bisa ambil gelas mau lempar TV. Kekerasan. Orang suka pada hiburan-hiburan kekerasan. Anak-anak kita suka sekali akan film-film yang superhero itu. Anak-anak kita suka bermain game. Game-game mereka tuh isi kekerasan. Tiap hari mereka berurusan dengan itu. Hasilnya kakak adik bertengkar. Hasilnya kakak adik berkelahi. Ini kemudian menjadi kebiasaan. Dan kita dekat sekali dengan keadaan yang penuh dengan kekerasan. Kita sangat dekat dengan keadaan itu. Di mana kekerasan itu sudah jadi biasa. Itu belum terhitung yang suara-suara keras dong. Kalau ada drama atau fragmen soal-soal kekerasan, yang sulit latihan itu yang pemeran baik. Yang pemeran baik itu dia latihan berhari-hari, pakai menangis, pakai ucap kalimat-kalimat yang itu latihan susah. Tapi coba saudara lihat yang pemeran kekerasan dong, tanpa latihan. Dorang menjiwai betul itu peran. Datang langsung mabuk, banting kursi, banting meja, itu biasa sekali. Kenapa? Karena kemungkinan yang kita lihat dan kita alami tiap hari ya kurang-kurangnya begitu. Dulu Batu Akik masih heboh-heboh itu. Satu saat saya di Jakarta, teman-teman tanya, Pak Pendeta, katanya di timur itu banyak sekali batu. Saya bilang banyak. Bahkan karena terlalu banyak itu sampai separuh pindah pi kami pun kepala. Banyak sekali. Jadi kita hidup dalam sebuah keadaan dan kenyataan di mana keras itu sangat biasa. Dan penuh dengan kekerasan. Lalu kita membaca teks ini, saudara. Teks ini menarik. Setelah Tuhan Yesus diputuskan harus menjalani hukuman mati, maka kebiasaan mereka adalah orang yang diputuskan untuk menjalani hukuman mati itu dibawa keluar dari ruangan pengadilan dan ditaruh di satu tempat yang terbuka dan dijaga oleh 4 tentara Romawi. Segampang itu saja atau sebiasa itu saja? Tidak, saudara. Ini cukup bermasalah.
Coba saudara bayangkan kita di rumah saja ada polisi 2 orang singgah di rumah. Pas dorang pun keluar, tetangga pasti tanya, "Pak, polisi datang bikin apa?" Padahal polisi hanya singgah minum air. Tapi ini sebuah kesan yang membawa kita pada keadaan yang tidak enak. Apalagi Yesus di situ dan dihadapkan dengan 4 prajurit ini, tentara ini. Suasana di awal saja sudah tidak enak. Saudara-saudara, tidak lama setelah itu, setelah dia ada di situ, setelah dia diolok-olok di situ, dia harus segera memikul salib itu. Siapa yang diputuskan untuk menjalani hukuman mati harus memikul salibnya sendiri. Jalan menuju tempat untuk salib itu ditaruh, menuju Golgota. Tetapi saudara, dalam kebiasaan mereka, rute yang diambil itu harus rute yang paling panjang, sepanjang mungkin. Tidak boleh ambil jalan potong. Harus jalan yang jalan jauh. Biar saja dia mengalami dan merasakan itu. Lalu di hadapannya, saudara-saudara, berbaris para tentara. Tentara-tentara ini berjalan sambil membawa semacam plakat yang bertuliskan kesalahan-kesalahan dari orang yang dihukum mati. Di hadapan banyak orang ini, orang-orang mengiringi itu, saudara. Seberapa beratkah hal itu? Terlalu berat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tidak tidur 1 malam. Kemarin, dia baru saja merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Segera setelah itu dia pergi ke Getsemani. Dia berdoa di sana. Lantas kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Dimulai dari sesuatu yang tidak enak karena ada pengkhianatan seorang sahabat. Dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi. Di hadapan banyak orang itu, darahnya keluar. Sangat menyakitkan. Dan sekarang ketika matahari mulai terbit, panas mulai naik itulah, dia sekarang memikul salib itu berjalan menuju Golgota. Tidak gampang. Yesus jatuh di sana. Yesus jatuh. Dia tidak kuat lagi terhadap salib itu. Terlalu berat. Lantas bertemulah mereka dengan Simon orang Kirene. Orang ini ditunjuk untuk memikul salib Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya gampang. Palestina adalah satu negeri jajahan dari Romawi. Karena itu, maka siapapun bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan Romawi. Siapapun. Jangankan Simon. Waktu itu kalau Yandi ada di situ, dorang tetap akan suruh Yandi pikul. Tidak bisa. Tidak ada kemungkinan untuk melawan di sana. Tanda pemaksaan yang digunakan itu menarik. Tidak sopan mereka lakukan. Siapa yang akan ditempatkan atau ditunjuk untuk pikul salib itu, mereka hanya pakai pisau, sejenis pisau yang ada pada ujung tombak itu, datang toki sedikit di sini. Ketok di bahu pakai itu pisau. Pastikan lihat. Waktu lihat demi. Hanya tidak bisa ditolak. Marah. Saya ingin mendramatisir di sini, saudara. Coba bayangkan perasaan Simon waktu itu. Coba saudara bayangkan perasaan dari Simon waktu itu. Dia datang ke situ. Mungkin juga akan bergabung dengan perayaan Paskah di situ. Tetapi sekaligus karena ada rame-rame di situ, pastikan dia kepingin melihat, hanya melihat
Tapi dia yang hanya melihat ini kemudian disuruh memikul salib yang sangat berat itu. Kalau saudara Simon itu, bayangkanlah perasaannya. Saya membayangkan Simon itu marah. Simon itu benci sebenarnya. Siapa yang dia marah, siapa yang dia benci? Pertama dia benci pada tentara Romawi itu. Kenapa suruh saya? Tapi kan tidak bisa omong. Yang kedua ada kemungkinan dia marah kepada ini orang yang karena dia. Maka salib ini harus dipikul. Orang yang dihukum ini telah menyeret Simon ke dalam kejahatannya. Kira-kira begitu kalau kita dramatisir. Tapi saudara jangan terganggu di situ juga dulu. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Injil Markus. Kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21. Di situ disebutkan dengan baik bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Markus pasal 15 ayat 21. Saudara, itu berarti Simon ini adalah ayah dari Alex dan Rufus. Surat Markus itu ditujukan kepada jemaat di Roma. Itu berarti Rufus dan Alexander adalah orang Kristen yang ada di sana, di Roma. Kalau kita lihat bandingan lain, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibuku. Itu berarti Paulus juga mengenal mereka. Kalau kita pakai dua ayat ini untuk ambil kesimpulan, Simon itu adalah ayah dari Rufus dan Alex ini. Dia juga adalah suami dari ibu Rufus itu. Keluarga yang baik, keluarga Kristen yang di Roma ini. Dia punya bapak itu yang disuruh untuk pikul salib Yesus. Orang Kristen yang percaya bukan saja melihat itu, tetapi turut serta di dalam penderitaan itu. Dia mengalami satu di situ. Dia merasakan bagaimana beratnya salib itu. Saudara, lalu di samping Yesus itu berdiri perempuan-perempuan. Mereka menangis melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pasti mereka sedikit mengeluarkan suara. Dalam kelelahan, dalam kesakitan, Tuhan Yesus balik menghadap kepada mereka dan Tuhan Yesus bilang begini. Hai putri-putri Yerusalem, tidak usah kamu menangisi aku, tidak usah. Tangisilah dirimu sendiri. Yesus sementara membawa mereka untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Bahwa persoalan akan segera datang. Masalah itu akan segera datang dan lebih hebat dari ketika seorang perempuan mandul tidak pernah melahirkan. Dulu kalau seorang perempuan itu dinyatakan mandul, itu persoalan paling besar dalam hidupnya. Bahkan kemandulan itu bisa dijadikan alasan untuk diceraikan. Semua perempuan waktu itu merasakan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang itu belum seberapa dengan peristiwa berikut yang akan kamu alami. Tentang keruntuhan kota ini. Sebab apa? Kalau kayu yang hidup saja seperti Yesus diperlakukan begini, apalagi untuk kayu mati, dia bilang begitu. Kalau yang tidak bersalah saja dilakukan kekerasan seperti ini, kamu satu saat akan melihat bagaimana orang-orang bersalah itu akan susah. Kamu akan melihat dan mengalami.
Saudara bayangkan 40 tahun setelah itu, kota itu hancur. Hilang. 1948 baru muncul Israel sebagai sebuah negara. Betapa luar biasanya di situ. Itu peristiwa perjalanan. Lalu bagaimana ketika sampai di Golgota? Ketika mereka sampai di Golgota, menurut kebiasaan salib yang dipikul oleh para penjahat, itu harus diletakkan rata dengan tanah. Setelah rata dengan tanah, siapa yang dihukum mati, termasuk Tuhan Yesus, diangkat, diletakkan di atas salib, dan paku mulai ditancapkan pada tangan dan kakinya. Lalu salib itu ditancapkan berdiri. Saudara tahu, seluruh beban tubuh itu terletak pada paku yang tertancap itu, pada tangan dan pada kakinya. Kalau dia tidak bertahan, robek seluruh tangannya. Tapi mau bertahan sampai kapan? Sejumlah penjahat menjadi gila di salib itu. 1-2 orang mungkin akan sampai 3 hari sampai 1 minggu di situ. Betapa mengenaskan sekali. Dalam kondisi yang digambarkan sangat-sangat susah ini, sejumlah orang yang hadir di situ berbicara. Saya tambahkan satu, saudara. Mereka taruh anggur asam. Sebenarnya sedikit penghinaan, tapi kalau seandainya mau minum sedikit baik. Mungkin itu sedikit memabukkan, atau ada bius sedikit yang membuat dia kok tidak terlalu rasa sakit. Tapi Yesus menolak itu. Itu menarik karena dia tidak menghindar dari itu kekerasan yang luar biasa itu. Lalu orang-orang yang ada di situ semuanya berbicara. Mari kita lihat apa yang mereka percakapkan. Pertama, para prajurit. Para prajurit, apa yang mereka bicarakan? Mereka mengolok-olok Yesus. Orang lagi sekarat, diolok lagi di situ. Suka sekali mereka itu. Bahkan baju dari Tuhan Yesus dirobek. Mereka undi. Kedua, para pemimpin. Itu termasuk para pemimpin agama. Mereka berbicara. Orang lain dia selamatkan. Kita lihat sekarang dia bisa selamatkan dirinya sendiri. Coba. Kalau memang dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Itu diucapkan pada waktu Yesus mengalami penderitaan maha dahsyat itu. Lalu kedua penjahat itu pun berbicara. Penjahat yang satu bilang begini, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Selamatkan kita semua. Kalau engkau Kristus. Bahasa Alkitab tadi bilang dia menghujat Yesus. Penuh sinis dan sindiran. Lalu penjahat di sebelah berkata, tidak takutkah engkau? Bahkan kepada Tuhan pun engkau tidak takut. Kita dihukum yang sama, tapi kita pantas menerima hukuman itu karena kita penjahat. Tapi kita tidak menemukan kesalahan apapun pada dia. Segera setelah kata-kata itu, dia bilang kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Setelah prajurit, setelah para pemimpin, setelah dua penjahat itu berbicara, saya ingin bicara tentang apa yang Yesus bicarakan. Dalam pembacaan tadi, dua perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab ada di kayu salib disebutkan di situ. Perkataan yang pertama ketika Yesus bilang begini. Dalam pembacaan tadi ya, Yesus bilang begini.
ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pernyataan apa itu? Ampunilah mereka Tuhan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang Yesus ucapkan itu adalah kata-kata pengampunan. Di tengah kekerasan yang sungguh mendera dia, Yesus berbicara tentang pengampunan. Kalau kita refleksikan dia sedikit. Waktu saudara ada dalam sebuah keadaan, saudara merasa tidak adil. Saudara merasa disepelekan. Saudara merasa saudara lagi dibuat oleh orang lain. Saya mau tanya saudara, renungkan sedikit. Apakah mungkin yang keluar dari mulut kita, yang terpancar dari hati kita adalah kata-kata pengampunan? Di situ Yesus berdoa, ampunilah mereka. Setelah kata-kata itu Tuhan Yesus lanjutkan. Menanggapi apa yang menjadi pernyataan dari seorang penjahat ketika dibilang, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Kata-kata apa ini? Yesus baru saja mengucapkan kata-kata keselamatan. Berhadapan dengan seorang penjahat yang Yesus sebutkan adalah keselamatan. Kamu diselamatkan. Saudara lihat dua kalimat utama yang Yesus ucapkan ketika dia disalibkan. Pengampunan dan keselamatan. Dalam kekerasan yang maha dahsyat itu ada pengampunan yang Yesus buat. Lalu di situ ada keselamatan. Saudara, setelah kita memahami itu, mari sekarang kita beri jawab terhadap tema kita. Tema kita mengatakan bahwa penderitaan Yesus memutus rantai kekerasan. Harapannya jelas tadi di awal, pasti kita pulang tidak akan ada kekerasan lagi. Pasti kita akan hidup dengan penuh kasih dan penuh pengampunan serta kata-kata keselamatan. Saya catat 1-2 poin ini untuk kita bawa pulang dan kita pakai dalam relasi kita sebagai keluarga dan perjumpaan kita dengan masyarakat dan dalam gereja. 1, saudara dengar, maut telah ditanggung oleh Yesus. Upah dosa ialah maut. Menuju kepada kematian itu penderitaan bertubi-tubi dia alami. Penderitaan itu sudah ditanggung semuanya oleh Yesus, bahkan maut. Pesannya bagi kita, berhenti sudah merencanakan sesuatu yang membawa kematian bagi orang lain. Berhenti sudah saudara-saudara untuk mengharapkan kematian orang lain. Mungkin saudara lagi tidak suka seseorang. Tapi jangan bilang comati bae. Jangan. Tuhan suah. Mungkin dia sangat nakal. Mungkin dia sangat jahat. Tapi jangan berharap pada kematiannya. Mungkin ketika dia mati saudara dapat keuntungan sedikit. Sertifikat. Tapi saudara jangan berharap pada kematiannya. Maut Tuhan su tanggung habis. Itu serius saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kita jahat. Hati kita, pikiran kita berisi hal yang keras. Yang ingin kita balaskan kepada seseorang. Yang ingin kita lakukan kepada seseorang. Ingat, maut telah ditanggung oleh Yesus. Itu pertama. Ini masih standar. Kedua juga masih standar. Tidak boleh ada lagi kekerasan lawan kekerasan. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada kekerasan lawan kekerasan. Yesus penuh kuasa. Berhadapan dengan kekerasan bertubi-tubi yang dia alami sampai
kayu salib, tapi tidak dibalaskan sedikit pun dengan kekerasan. Beberapa orang bilang pada saya, Pak Pendeta, Tuhan kan penuh kuasa. Kenapa hari itu Tuhan tidak kasih tunjuk sedikit? Ketika misalnya dia mau ditombak, lantas dia sedikit matilah itu orang. Saya kira waktu itu tidak akan ada lagi pekabaran Injil. Semua orang akan jadi percaya. Terus dong biasa tambah kalimat ini. Coba kalau saya yang Tuhan. Terus saya jawab, Andia kalau tidak bisa jadi Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Mungkin saudara mengalami sebuah ketidakadilan hari ini. Mungkin saudara lagi bermasalah untuk sesuatu yang saudara tidak bisa terima. Tapi jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ketiga, hukuman itu harus ada. Kalau ada orang buat salah harus dihukum. Harus. Jangan bilang Pak Pendeta bilang bahwa kematian Yesus itu putuskan kekerasan. Jadi ingat, hukuman tidak boleh. Tidak. Hukuman tetap ada. Yang salah tetap dihukum. Sesuai dengan aturan-aturan yang salah tetap dihukum. Tetapi aturan-aturan itu kemudian menjadi tongkat yang menolong dan bukan sebagai cambuk yang memukul. Dalam kehidupan bersama, potensi pelanggaran terhadap masalah, peraturan, potensi melanggar peraturan itu ada. Tapi jangan lagi kemudian itu untuk menjadi cambuk yang memukul. Supaya hukuman itu dia punya nilai edukasi, mengajarkan sesuatu. Kira-kira begitu, itu standar. Sekarang di bagian terakhir saya akan bicara hal-hal yang lebih praktis. Kan saya lihat saudara ini tegang-tegang sekali. Mungkin karena saudara membayangkan kekerasan yang selama ini saudara alami. Ya, saudara, ini pun saya kutip sebenarnya. Saudara, kekerasan itu ada dua. Saya mulai dari yang pertama. Supaya yang melakukan ini atau tinggal di dalam ini berhenti sudah. Pertama saudara, kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu seperti apa? Perkelahian. Berhenti sudah. Yang suka berkelahi berhenti sudah. Jangan sedikit-sedikit yang kenapa? Apa? Berhenti sudah, berhenti. Ingat, mungkin kita seumur 40. Baju saya yang ketat tapi tenaga kurang ketat. Sumulai noe jai bergerak sedikit jam bakalai. Berhenti sudah. Jangan berkelahi. Saudara, kondisi kita sekarang bahwa anak-anak dorong itu kan berkelahi. Tapi beda antara anak-anak yang berkelahi dengan orang tua yang berkelahi. Anak-anak yang berkelahi itu 7 menit kemudian dorang bisa damai. Tapi kalau dong pun bapa dong yang berkelahi walaupun kakak adik 7 turunan dong tidak saling kenal. Jadi yang suka berkelahi berhentilah. Yang kedua, di kekerasan fisik itu soal-soal terorisme. Yang suka menghancurkan orang dengan ideologi-ideologi yang dibangun. Berhenti sudah, tidak usah. Jangan lakukan itu. Itu kekerasan, tidak baik. Pembunuhan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Saudara jangan pikir pembunuhan itu ibarat kita mau bawa parang kopi potong-potong orang. Tidak. Mungkin suami istri marah juga dia ambil potas sedikit kau taruh. Kalau saudara lagi pikir begitu, berhenti. Jangan. Kekerasan fisik itu soal penyerangan. Serang dengan batu, kayu. Kita bersyukur Kupang ini kira-kira 15 tahun sampai sekarang ini cukup aman. Ada riak-riak kecil, aman. Itu bagian pertama.
kekerasan fisik. Saya yakin yang duduk di sini tidak banyak yang melakukan ini, tidak banyak. Mungkin tidak ada juga. Saudara pun kekerasan fisik itu standar-standar. Setelah lu marah juga lempar ini jendela, baru beli HP angkat, paling-paling kita pun fisik-fisik dong masih begitu. Piring, terus mungkin istri pun ini ada bengkak sedikit, mungkin kita pun fisik ada di situ. Baru kita tanya, ben tidak tadi bangun pusing kok ada tatoki sedikit bapak. Oh tatoki di suami pun ini kok. Nah kita kira-kira begitu. Kekerasan fisik yang begitu berhenti sudah. Karena kita pun tema bilang begitu. Sekarang yang kedua, ini yang mungkin sering kita lakukan. Kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik ini saya merasa kita paling sering lakukan. Satu, maki. Di sini ada yang tukang maki. Nah, itu dia melakukan kekerasan itu. Berhenti maki, sudah dengar. Nah, berhenti. Jangan maki. Saudara bayangkan kalau bapak maki dia pu anak. Anak maki dia pun bapak. Teman maki teman. Dan kita anggap biasa-biasa saja. Ini kekerasan. Yang tukang maki berhenti karena maki itu tidak enak. Kita kalau maki orang itu seringkali pakai binatang. Atau pakai sebutan untuk orang tua. Kalau itu terjadi dalam kita berhenti. Tidak boleh lakukan. Yesus sudah mati. Dan maut sudah dia menang atas itu. Berhenti sudah. Satu maki. Kedua, membentak. Itu kekerasan. Ini teori dan mengatakan begitu. Membentak itu kekerasan non fisik. Stop! Berhenti! Wih, keras. Sebentar pulang tidak boleh lagi. Stop! Ganti. Stop. Pokoknya ada stop. Pasti istri pikir mungkin ini hari terakhir. Sehingga beliau tiba-tiba berubah. Stop. Membentak tidak boleh. Jadi yang suka bentak-bentak itu ingat sekarang saudara suara keras saya jiwa hilang. Jangan lagi keras-keras. Jaga supaya kita tuh bicara pelan. Jangan suka membentak karena ini kekerasan non fisik. Ketiga, menjuluki. Kita ini suka menjuluki orang dengan kata-kata yang kita kadang-kadang bilang, lihat itu perempuan, lihat, itu manusia tuh kayak ular minyak, Pak. Ular mandi oli. Wih, kasihan kalau pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong orang, kita juluki dia nih, kita itu kekerasan. Kadang-kadang itu perempuan satu tuh itu lahir mulu duluan Pak. Dia pemulu, lahir apa ya mulu duluan tuh saudara bilang. Berhenti jangan om-om begitu lagi. Saya juga merenung, saya mesti berhenti banyak hal. Son boleh om-om begitu. Kita ini kadang-kadang kita kira main gila tapi melukai orang itu. Orang kulit hitam. Dia datang di kita, dia bilang Shalom. Kita bilang suara ada tapi orang. Coba sombong senter dulu. Jangan juluki orang begitulah ya. Jangan. Kita ini orang tua ini justru satu. Kadang-kadang kita bangun ketidakpercayaan diri bagi anak-anak. Anak-anak kariting sedikit kita suka baganggu dia. Kariting. Kita kira itu kayak enak. Sekarang saya sudah tahu. Saya baru bikin khotbah imam. Saya ini mesti berhenti banyak hal. Jangan suka ganggu kariting.
Anak kulit hitam sedikit dong bilang, Pak, yang sepu anak nomor berapa itu yang mana ya, mana? Pokoknya itu anak, ya pokoknya di keluarga paling hitam sudah, itu paling hitam sudah. Makanya koton di sana biasa panggil dia bilang black. Sudah berhenti kok hina-hina orang begitu, berhenti sudah. Tuhan Yesus tanggung penderitaan bagi mbaknya. Berhenti sudah. Jangan menjuluki orang. Dia lanjut lagi. Tidak boleh meneriaki. Tidak boleh meneriaki. Baik. Jangan pada. Berhenti. Tidak boleh begitu. Kita kadang-kadang ini, saya ingat orang tua dulu itu kalau kita panggil, dong panggil kita itu, atau dia dengar. Kami sebut, misalnya saya panggil saya pun teman satu. Misalnya saya panggil, Omino. Bapak Tuhan nanti bilang, jarak berapa jauh? Berapa jauh? Panggil baik-baik. Jadi tidak perlu, Omino. Tidak usah lagi panggil, Omino. Enak tuh, tanpa kekerasan. Coba saudara bayangkan enak tidak kalau hidup seperti itu. Tanpa kekerasan. Tapi saya bilang memang kita orang NTT ini, dia orang Papua mungkin agak sama. Waktu dia suara keras itu sebenarnya dia ada baik. Kawan, gimana? Oke, mantap, sampai jumpa. Nah, itu dia ada baik gitu. Tapi kalau dia ada mabuk sedikit baru dia palang orang, baru dia bilang, gimana? 5.000. Gitu. Bahaya. Jadi tidak boleh berteriak-berteriak. Saya sekarang mau khotbah itu dengan suara yang tidak berteriak lagi. Karena kekerasan. Dan sampai sebentar ada yang pulang yang, tadi kamu dengar Pak Pendeta dia ada kerusuhan. Saya tidak mau lagi. Tidak boleh. Yang berikut, menuduh. Menuduh itu kekerasan. Ini menurut teori. Menuduh itu kekerasan. Saudara tidak boleh tuduh orang. Saudara tidak boleh tuduh orang. Dituduh tidak boleh. Tapi kita ini kadang-kadang rubah. Ini kita bukan tuduh orang. Ini kita bukan tuduh orang. Hanya koton sulama dan dia Pak. Nih. Di pun tangan pun kecepatan tuh lebih cepat dari kecepatan cahaya Pak. Itu tuduh itu. Itu kita mulai masuk ke dia pu inti itu. Berhenti. Di sini ada yang biasa tuduh-tuduh orang kok. Janganlah berhenti, tahan diri kok. Saudara akan menemukan dia pun kebaikan-kebaikan. Ini kejahatan. Saya sudah bilang, yang bakalai itu di agape tidak ada. Bakalai begini tidak ada lain. Ini, tapi yang ini dong ini. Tuduh. Dia lanjutlah di sini. Menyebar gosip. Itu kekerasan. Menyebar gosip. Yang duduk-duduk tidak ada kerja, ko WA bilang, "So dengar ko balo." Terus bilang apa? Isu dengar mah. Isu dengar besu tahu, sengaja lesu dengar ko. Belum, ko soal apa? Yang kita punya. Nah, ini gosip. Menurut teori ini kekerasan. Saya nih rasa ini firman kena saya terus. Saya harus berhenti nih. Lanjut. Ada juga saudara menolak dengan kata-kata kasar. Menolak dengan kata-kata kasar. Saya tidak mau berangkat. Keluar dari rumah. Dasar orang udik pedalaman tidak tahu diri. Kasihan itu kalimat itu. Itu kekerasan. Berhenti sudah. Omong lembut-lembut. Orang udik nih. Pedalaman. Pelan-pelan saja. Lanjut. Mempermalukan orang di muka umum. Itu kasar. Jangan kasih malu orang. Lihat manusia dong. Lihat. Suara sesama kepiring pica. Itu kekerasan. Lebih lanjut lagi saudara. Dia ingin kasih tahu. Ada juga kekerasan yang dilakukan dalam bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita itu menunjukkan kita lagi melakukan kekerasan.
psikis. Contoh, memandang penuh ancaman. Itu kekerasan. Coba saudara memandang saya penuh ancaman. Coba. Memandang penuh ancaman. Pak polisi saya izin deh. Saya memandang penuh ancaman. Itu kekerasan. Pandang orang pandang baik-baik. Satu begini. Ini kita orang tua ini kalau ada tamu penting datang di rumah, baru anak kecil don PC itu, kita penuh ancaman terhadap orang itu kita. Saya terkoreksi betul ini firman, memandang penuh ancaman. Bukan saja itu, ada lanjut, memandang sinis, itu kekerasan. Lihat orang yang sinis itu kekerasan. Coba saudara lihat saya yang sinis. Atau saya yang lihat saudara yang sinis. Itu kekerasan. Wih, saya ini teori ini bikin kita pusing lah. Tapi itu memandang sinis itu kekerasan. Yang berikut, ini mungkin paling banyak kita alami. Mendiamkan. Mendiamkan seseorang itu kekerasan, masuk dalam kategori kekerasan. Suami istri ini kan kotong pernah bertengkar, atau kita pernah berkelahi suami istri. Ada yang lebih memilih diam saat dia soalnya mau omong. Istri dari situ dia sengaja keluar dari situ. Untung tidak ada ular di situ. Jangan mendiamkan, bicara. Mendiamkan itu tidak enak, saudara. Mendiamkan berhari-hari, hanya tagal masalah kita berdiam diri berhari-hari itu. Istri boleh tanya, Pak, makan beta bagi, minum, na mati. Mendiamkan itu tidak enak. Ada yang dia berdiam diri dengan alasannya masuk akal, dia bilang, Pak, mam tua tuh kalau kita sambung menyala bapak. Kastengah kalau dia cek itu, kalau dia omong kalau kita makin diam tuh dia itu kita tidak, jadi sudah ada apa-apa nah kita bye-bye. Jangan mendiamkan orang tuh kita abaikan dia sekali. Itu macam kayak HP nah kita lagi blokir dia itu. Blokir labor suruh dia telepon. Nah dia mau telepon nih kemana? Jangan begitu. Mendiamkan itu masuk dalam kategori kekerasan. Lanjut. Mempermalukan. Mempermalukan. Woi, itu tidak boleh itu. Mempermalukan orang. Soal dia punya apa-apapun itu jangan. Kalau mau tegur dia baik-baik. Jangan permalukan dia. Apalagi di muka umum. Kan kita juga tidak mau kalau orang permalukan kita di muka umum. Itu tidak. Memandang dengan merendahkan orang lain. Cara pandang merendahkan orang lain. Coba saudara bikin pandangan yang merendahkan orang tuh. Saya punya anak satu malam-malam. Dia beli nabas. 15.000. Sebelum makan dia foto. Pas dia muat saya telepon dia. Anak, iya bapak. Hapus. Kenapa? Karena dia tulis, foto habis dia tulis, manjakan lidah. Saya bilang, lu 15.000 manjakan lidah. Orang lain makan itu 20 juta dia tidak tulis manjakan lidah. Dasar orang susah. Saya sudah terkoreksi nih saudara. Jadi jangan merendahkan orang. Saudara biar mau kemana pun jangan merendahkan orang. Jangan boleh. Itu kekerasan. Apalagi mengucilkan. Itu masuk dalam kategori kekerasan. Kadang-kadang kita ini mengucilkan orang. Ada orang-orang tertentu nih yang dia kasih kucilkan dia punya mama kandung ini. Panggil mama kandung datang dari soe sana datang dia kasih masuk di kamar satu di
bawa tangga yang mau naik ke lantai 2 itu. Baru dia bilang, mama, kalau saya pun teman datang, nah mama jangan keluar Te mama pun kaki kamu mau sini. Aduh. Kita mengucilkan orang itu. Kasihan kita pun mama baru kita bikin begitu. Tidak boleh. Lanjut. Ini saya sulit. Karena ini diucapkan 2 kali, 1 kali, 2 hal. Saya sulit melakukan, saya minta tolong saudara. Melototi dan mencibir. Melotot dan mencibir. Coba 1 kali bikin, saudara bikin. Dengkar mana lah, pokoknya itu sudah. Melotot dan mencibir itu masuk dalam kategori kekerasan. Jadi yang kali kalau saudara mau melotot pakai kacamata. Supaya orang tidak lihat saudara melotot. Tapi saudara, coba saudara bayangkan. Hal-hal tadi menyangkut dengan kekerasan fisik dan non fisik. Coba saudara pulang dan lakukan barang 2 minggu di rumah coba. Itu rumah pasti penuh dengan kedamaian. Tuhan ada di situ. Enak. Tapi nanti kebalikan. Kalau dulu anak-anak di rumah yang tertekan. Pas kita lakukan ini kita yang tertekan kembali. Dorang akan bikin pengucapan syukur. Tapi ini pelajaran serius saudara. Tiap-tiap hari kita belajar bertumbuh. Kekerasan tidak boleh ada di muka bumi Indonesia. Tidak boleh ada lagi di dalam rumah kita. Karena rumah kita tuh itu istana kita. Itu istana tidak boleh penuh dengan kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang non fisik punya. Itu kemanusiaan hidup di situ dan saya kira itu jadi catatan yang penting bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terima kasih. Hari ini kami belajar sejumlah hal di sekitar penderitaan Tuhan yang telah menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan kekerasan. Tolong supaya kami hidup dalam cinta kasih. Karena yang bisa mengalahkan kekerasan itu hanya dengan cinta kasih. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama